Halo sob, balik lagi di channel Sporty ID, masih bareng gue Dimas Aji. Dan kali ini kita akan bahas sepatu futsal terbaru dari Specs dengan seri Hyperspeed 2. Kira-kira apa sih kelebihan daripada Hyperspeed 2 dibandingkan dengan generasi sebelumnya? Mari kita bahas. Hyperspeed 2 masih masuk dalam selo akselerator, di mana ini adalah seri ketiga dari line up Hyperspeed. Nah, Hyperspeed pertama itu dirilis di tahun 2021. Kemudian dilanjutkan dengan Hyperspeed 1.5 atau 1.5 itu di tahun 2022, tahun kemarin. Nah, sekarang Hyperspeed di tahun ini mengeluarkan generasi yang ketiganya, yaitu sebutannya Hyperspeed 2. Oke, sebenarnya ada perubahan yang cukup signifikan dari generasi sebelumnya, baik yang pertama maupun yang kedua atau 1.5-nya. Kita bisa lihat dari looks-nya aja. Dari looks-nya udah cukup berbeda, dimana Hyperspeed sebelumnya itu lebih simple ya sob. Jadi nggak begitu banyak main di grafis uppernya. Sedangkan di generasi yang ketiga ini atau Hyperspeed 2 ini, wow, colorful dan juga desainnya juga futuristik ya. Nuansa-nuansa masa depannya itu ada di sini. Kemudian kita bahas mulai dari desainnya dulu kali ya, karena tadi udah gue sebutkan futuristik. Konsep besarnya sebenarnya desainnya ini adalah desain fusion. Fusion itu adalah desain yang abstrak, kemudian dinamis dan penuh dengan emosi. Jadi kalau lu pakai sepatu ini, bawaannya itu pengen ngegolin terus kayak Ivanovic. Nah, kemudian setelah itu temanya sendiri itu adalah tema tribal. Nah, buat lu yang nggak tahu tribal, nanti bisa searching. Pasti tribal itu nggak asing lah buat lu para anak grafis ya ataupun anak desain. Oke, kita lanjut. Di bagian uppernya sendiri ini warnanya adalah Mako Peak Green. Ya, kalau nggak salah ya. Coba gua. Oke, Mako Peacock Green Safety Yellow. Jadi ada perpaduan warna hitam, kemudian ada warna hijau, dan juga ada warna safety yellow atau warna kuning, dan juga ada warna pinknya juga sebenarnya sob. Di bagian uppernya sendiri desainnya menurut gue menarik banget ya. Kemudian di sisi bagian luarnya ini ada logo Specs ya. Kemudian kecil sih sebenarnya, sedang-sedang aja. Dan juga ada silonya yaitu akselerator. Kemudian di bagian dalamnya ini dia juga sama logo Specs, tapi dia hanya outline-nya aja. Kalau bagian depan ya ini futur banget ya, futuristik banget. Di bagian depannya kayak gini ya. Jadi konsepnya ya tadi seperti yang gue sebutkan, yaitu fusion, kemudian tribal dan juga futuristik. Di bagian heel-nya sendiri, nah ini juga menarik nih, karena di bagian heel-nya ini dia ada tulisannya ya. Jadi ini tulisan sob. Nah, ini itu devote. Devote itu artinya setia. Kemudian ada trip. Trip itu artinya suku ataupun rumpun, dan juga football. Nah, jadi ini adalah persembahan dari Specs untuk para pecinta sepak bola yang tetap setia. Nah, oke. Kemudian untuk di bagian liningnya dia warnanya hijau, dan di bagian ini bagian tangnya ini gue suka banget sih. Dia pakai warnanya adalah warna uppernya yaitu warna Mako ataupun warna hitam, tapi ada list warna hijaunya, lebih kerasa keren aja gitu. Oke, sekarang kita bahas dari segi materialnya. Sepatu ini menjadi saksi kegacoran Ivanovic pada saat AFF 2023 kemarin bersama Black Steel. Yap, dia mengemas 7 gol dari 4 laga, 1 kali hat-trick, padahal sebenarnya 2 kali sih. Cuma ya disampah sama temennya sendiri, tapi it's okay lah ya. Jadi ya ini sepatu menurut gue harus lu cobain sih, karena di bagian uppernya sendiri dia pakai microfiber sintetik. Ya, microfiber sintetik itu mirip kayak atau mungkin sama dengan Lightspeed Rebound dan juga LS Evolution yang terbaru. Memang masih ada sintetisnya, tapi di bagian dalamnya itu lebih nyaman sob. Jadi dia punya microfiber, material microfiber itu dia lebih elastis, kemudian lebih lembut. Jadi di bagian dalamnya itu lebih stretch, lebih enak lah, lebih nyaman menurut gue pribadi. Dan dari segi looks, kalau lu perhatikan ini lebih apa ya, lebih kokoh gitu ya, kayak lebih ganteng lah pokoknya. Untuk di bagian uppernya sendiri ya, microfiber itu menurut gue pribadi bakal lebih
cocok buat lu yang punya tipikal kaki lebar, setidaknya lebih nyaman dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya, yaitu yang Hyperspeed 1.5 dan juga yang Hyperspeed biasa. Itu yang gue rasakan juga sih, karena gue coba ini di size 39 dan kok enak ya pakai Hyperspeed yang ini dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya yang mana lebih sempit, dan ya ini lebih mirip kayak Reacto sih sebenarnya kalau menurut gua, cuma masih masuk dalam silo akselerator. Itu dari segi uppernya. Kemudian dari segi lace-nya, talinya ini masih tali yang 2 layer, jadi dia agak tebel, bukan pakai yang tipis gitu ya. Dan untuk di bagian lace-nya, di bagian tangnya ataupun lidah sepatunya tadi sempat gua bahas, gua suka dari segi desainnya, dan juga ini dia ada lengkungan V kayak gini. Jadi ini membelah ya, dan ini bakal lebih enak, tidak mengganggu bagian punggung kita. Jadi ketika kita berlari ini bakal ngebelah kayak gini. Nah, di sini nggak akan sampai ke bagian tertingginya lah gitu, dan menurut gue ini enak ya di bagian tangnya, jadi nggak terlalu tinggi. Kemudian kita bahas lagi di bagian insole-nya. Dia insole-nya ini warnanya hitam, belum bisa dilepas seperti biasa. Kalau specs di range harga middle kayak gini tuh dia memang insole-nya itu dilem ya, jadi emang nggak bisa dilepas. Beda kayak misalnya kalau dari Ortus di range harga 300 ribuan sampai 500 ribuan itu udah bisa dilepas, dari Mills juga. Dan dia ada logo akseleratornya, silo akseleratornya di warna silver, logonya itu. Kemudian beralih ke bagian midsole-nya. Ini yang menarik. Kalau kita perhatikan, Hyperspeed yang 1.5 itu lebih ceper sob dibandingkan dengan Hyperspeed 2 ini. Dimana ini lebih tinggi, dan menurut gue ini lebih mirip ke silo Reacto sih. Entah itu Reacto Blitz, kemudian Reacto apalagi ya, Galactica dan lain sebagainya. Lebih tinggi, dan ya menurut gue ini lebih empuk juga sih midsole-nya, pylon, dan enak sih. Jadinya Hyperspeed itu kan biasanya cenderung ke tipikal winger ataupun flank ala. Nah, kalau menurut gue dengan looks yang seperti ini dan juga dengan karakteristik yang seperti ini bisa menjadi opsi di beberapa posisi. Keeper oke, pivot oke, flank oke, bahkan anchor pun oke. Jadi semua posisi masuk sob, pivot, anchor, keeper, dan juga flank. Karena di bagian outsole-nya ini masih menggunakan outsole yang cukup lama. Entah kenapa, apakah specs ini terlalu nyaman dengan outsole ini atau memang masih dalam development outsole baru dari tahun 2019 sob. Pertama kali gue lihat kayaknya ini di Lightspeed 2. Jadi 2019 ke 2023, 4 tahun specs masih menggunakan outsole yang sama. Gue sih masih menunggu outsole terbaru dari specs ya, karena memang brand-brand lain seperti Ortus dan Mills udah mulai mengeluarkan outsole terbaru mereka, dan selalu diupdate dan juga di-upgrade. Ya gue sih berharap kayak gitu ya, jangan terlalu nyaman lah dengan yang ada. Oke, mungkin itu aja dari gue, dari midsole-nya, dari outsole-nya, dan ya ini adalah Hyperspeed 2. Selain peningkatan grafis dan juga beberapa material lainnya, sepatu ini juga mengalami upgrade dari segi harganya. Dimana kalau nggak salah, Hyperspeed 1.5 itu dia harga retailnya 529, sedangkan yang Hyperspeed 2 ini sudah masuk di harga 549.000. Menurut gue tetap worth it sih, mengingat sepatu ini sudah mengalami upgrade yang cukup banyak dari segi desain ya, walaupun cita rasa Lightspeed-nya masih terasa. Kemudian materialnya pun sama, dan ya paling persamaannya itu hanya di bagian outsole-nya aja. Dan nanti harga tersebut belum diskon di Sporty, karena lu bisa dapatkan dengan harga 440.000 aja sob. Caranya gimana? Langsung klik link yang ada di deskripsi. Dari segi bobotnya sendiri ini masih tergolong ringan, karena di size 39 itu beratnya sekitar 200 gram.
Ya menurut gue udah standar banget lah untuk tipikal sepatu dengan silo akselerator yang terkenal dengan keringanannya. Mungkin itu aja sedikit yang bisa gue sampaikan tentang Hyperspeed 2. Buat lu yang punya pendapat tentang sepatu ini, boleh banget sharing di kolom komentar. Thank you for watching, dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen biar kita juga semakin semangat lagi. Tetap di Sport Eddy, Kiblat Sport, sang juara.